Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu dengan subtema 2. Kita belajar IPS dan SPDB seperti biasa digabung ya. IPS kita akan belajar KD 3.2 ya, tentang interaksi manusia dengan lingkungan dan pengaruhnya terhadap pembangunan sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat Indonesia. Interaksi sosial dalam pembangunan sosial budaya. Masih ingatkah kalian tentang pengertian interaksi? Interaksi sosial adalah hubungan yang terjadi antar manusia. Interaksi manusia dengan lingkungan alam adalah proses saling mempengaruhi antara manusia dengan lingkungannya. Contohnya manusia dengan lingkungan itu petani dan sawahnya. Lingkungan alam adalah lingkungan yang terbentuk secara alami tanpa ada campur tangan manusia. Jadi itu murni ciptaan Allah ya. Contohnya gunung, sungai, sawah, dan lain sebagainya. Coba perhatikan gambar berikut ini. Ini adalah gambar kerja bakti atau gotong royong. Interaksi yang dilakukan adalah gotong royong membangun jalan di kampung. Interaksi lingkungannya adalah interaksi manusia dengan tanah. Interaksi sosialnya adalah interaksi antar warga masyarakat yang bergotong royong membangun jalan. Kemudian ada gambar berikutnya adalah interaksi yang dilakukan penghijauan hutan. Interaksi lingkungan hidupnya manusia dengan tumbuhan dan juga dengan tanah. Interaksi sosialnya antar warga yang ikut dalam kegiatan penghijauan tersebut. Pembangunan sosial budaya adalah serangkaian proses yang dilakukan manusia untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Taraf hidup itu adalah perbaikan hidup ya, kesejahteraan. Setiap negara sudah merancang pembangunan di bidang sosial, budaya, dan ekonomi. Pemerintah itu sudah merancang undang-undangnya dalam sosial, budaya, dan ekonomi. Contoh pembangunan sosial ekonomi, yaitu kalian perhatikan ada sebuah pasar. Di sini terjadi kegiatan ekonomi di pasar. Interaksinya adalah interaksi jual beli. Tujuannya untuk meningkatkan taraf hidup. Kemudian ada contoh pembangunan sosial budaya. Budaya itu berarti berhubungan dengan berbagai kesenian dan adat istiadat. Ini ada pementasan, tari daerah ya. Ini tujuannya untuk melestarikan budaya daerah. Pembangunan sosial budaya dilaksanakan dalam beberapa aspek atau bidang, yaitu ada bahasa sebagai identitas bangsa, adat istiadat dan tradisi, hubungan manusia dengan alam. 1. Pembangunan dalam aspek bahasa sebagai identitas bangsa. Bahasa berfungsi sebagai alat komunikasi. Seperti saat ini Bu Guru sedang berkomunikasi dengan kalian. Bahasa Indonesia terutama juga sebagai jati diri bangsa kita. Bahasa Indonesia itu juga sebagai pemersatu bangsa ya, dari Sabang sampai Merauke. Kita harus mengutamakan bahasa Indonesia, kemudian melestarikan bahasa daerah, dan mempelajari bahasa asing. Jadi yang diutamakan bahasa Indonesia ya. Bagaimana cara membangun bahasa agar selalu jadi jati diri bangsa?
Satu, bahasa Indonesia dipakai sebagai alat komunikasi yang utama, yang paling utama, yaitu di sekolahan, di pemerintahan, di tempat-tempat umum kita memakai bahasa Indonesia. Dua, bahasa Indonesia dikembangkan oleh pemerintah dengan menyerap kosakata asing atau daerah. Jadi misalkan ada bahasa asing, kita serap, kita masukkan ke kamus menjadi bahasa baru. Tiga, bahasa Indonesia diajarkan di sekolah untuk memberitahu cara berbahasa yang baik dan benar. Misalkan penulisan, EYD itu ya. Kalian besar kecilnya huruf. 4. Bahasa daerah sebagai kekayaan bahasa Indonesia yang harus dilestarikan. Contohnya kita di Jogja ini menggunakan bahasa Jawa itu ya, jadi harus dilestarikan. 2. Pembangunan dalam aspek adat istiadat dan tradisi. Lihat gambarnya itu, adat istiadat itu biasanya melaksanakan norma-norma yang terdapat dalam suatu adat istiadat, yaitu menghormati orang tua. Kemudian ada juga upacara pembakaran mayat ya, melestarikan adat istiadat di suatu daerah. Itu dari Bali ya. 3. Pembangunan dalam aspek interaksi dengan alam. Yaitu membangun sarana dan prasarana tanpa merusak alam. Jadi membangun jalan yang masih rusak tanpa merusak alam sekitarnya. Mengolah sumber daya alam itu adalah penebangan pohon, tapi tidak hanya ditebang, harus direboisasi, yaitu menanam kembali pohon-pohon yang gundul. Interaksi dalam bidang pendidikan, kita akan belajar tentang pendidikan ya. Pendidikan berfungsi membantu seseorang mengembangkan dirinya. Jadi seseorang jadi lebih pede ketika berpendidikan. 3 jalur pendidikan yang ditempuh yaitu pendidikan formal, yaitu pendidikan yang diselenggarakan di sekolah-sekolah, biasanya memiliki jenjang pendidikan yang jelas. Contohnya ada wajib belajar 12 tahun, yaitu mulai dari SD, SMP, dan SMA. Jangan sampai putus sekolah ya, ini adalah wajib belajar. Kemudian ada pendidikan non formal, yaitu jalur pendidikan yang bertujuan untuk melengkapi pendidikan formal. Contohnya PAUD, TPA, bimbel, kursus itu ya. Seperti kalian ada les di luar, itu juga penunjang, pelengkap pendidikan formal yang di sekolah tadi. Pendidikan informal, jalur pendidikan di lingkungan keluarga dan lingkungan berbentuk kegiatan belajar secara mandiri. Jadi ini biasanya terjadi di lingkungan keluarga yang paling banyak ya. Kalian mendapatkan pendidikan dari bapak ibu kalian, dari lingkungan keluarga kalian. Jadi tadi ada formal, non formal, dan informal. Ada 4 macam interaksi dalam pendidikan. Ada 4 macam hubungan dalam pendidikan ya. Lihat gambarnya, ini adalah interaksi siswa dengan siswa. Interaksi itu berarti saling berkomunikasi ya. Ini adalah interaksi siswa dengan guru. Kemudian ada juga interaksi siswa dengan sumber belajar, bisa dari laptop, dari buku,
bisa juga dari seorang guru yang memberikan materi, itu juga sumber belajar ya. Seperti saat ini kalian interaksi dengan bu guru. Ada interaksi siswa dengan lingkungan, ada mereka belajar di luar kelas, ada belajar di kebun binatang, pembelajaran di museum dan lain sebagainya. SPDB, memahami properti tari daerah. Kemarin sudah ya, properti itu adalah kelengkapan penunjang penampilan ketika menari ya. Kita belajar juga ada pola lantai tarinya. Kemarin sudah ada lurus, horizontal, zigzag, segi 4, segi 5, segi 3, ada vertikal. Ada juga yang apa itu kemarin, melengkung ke depan, lingkaran, melengkung ke belakang, atau membentuk angka 8. Pola lantai vertikal atau lurus itu biasanya memiliki makna, kesannya itu, narinya itu adalah sederhana tapi kuat. Polanya itu ya bulat-bulat, lurus ya, vertikal. Kemudian ada pola lantai horizontal, pola lantai diagonal. Diagonal itu bebas ya, menunjukkan kebebasan. Kalau melengkung itu kuat ya, kesan lemah tapi lembut, maaf, yang lingkaran. Ini adalah beberapa tari yang memiliki pola lantai ya. Tari piring berasal dari Sumatera Barat, pola lantainya garis lengkung dan sebagainya. Kalian baca sendiri ya, ini di LKS ada ya. Kemudian bu guru juga kemarin sudah memberikan di tema 2 itu adalah tari yang dilengkapi dengan properti. Sudah bu guru printkan, masih ada enggak ya? Ini contohnya ya, dari asalnya dan juga properti yang digunakan. Ada tali pedet, pendet dari Bali tuh, propertinya bokor ya. Demikian ya. Oh ya, di belakang ada soalnya loh. Bu guru tutup dulu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Soalnya silakan dicatat di buku tugas ya dan dijawab. Apakah pengertian pembangunan sosial budaya? 2. Fungsi bahasa Indonesia sebagai apa saja? 3. Tuliskan 3 contoh pembangunan dalam bidang bahasa. 4. Tari piring dan tari pendet berasal dari mana saja? 5. Di kedua tari tersebut properti apa saja yang digunakan, dan keduanya memakai pola lantai apa saja? Oke, kalian tulis soalnya kemudian dijawab di buku tugas tema 4. Oke, udah ya. Bu guru tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.